Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sahlan di kanal YouTube ini. Nara Sahlan, narasi dari Sahlan. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul oleh Allah untuk berdakwah di kalangan umatnya yang sudah tersesat. Kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Mereka menganggap harta adalah satu-satunya tolok ukur untuk meningkatkan martabat dan harga diri manusia. Oleh karena itu, mereka sangat meremehkan fakir miskin. Di samping itu, kaum Nabi Nuh lebih suka menyembah berhala dan percaya bahwa berhala tersebut dapat memberi pertolongan kepada mereka. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Suatu ketika, ia berdakwah kepada kaumnya. Sesungguhnya aku peringatkan kamu akan siksaan Allah, dan aku jelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah saja, dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Aku tidak boleh kamu menyembah selain Allah atau menyekutukannya dengan yang lain, maka Allah menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang pedih. Nabi Nuh selalu menyampaikan dakwahnya dengan penuh kebijaksanaan, kecakapan, dan kesabaran. Walaupun telah berusaha berdakwah, Nabi Nuh tidak mendapatkan hasil dan hanya mendapatkan ejekan dan penghinaan dari kaumnya. Setelah sekian lama berdakwah, Nabi Nuh hanya mendapatkan sedikit pengikut. Kadang-kadang dia kehilangan harapan, namun Allah selalu menguatkannya. Sampai akhirnya Nabi Nuh kehilangan kesabaran. Dia memberikan peringatan kepada kaumnya agar segera kembali ke jalan Allah, karena khawatir Allah akan mendatangkan bencana kepada mereka. Kaum Nabi Nuh justru semakin menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datanglah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Nabi Nuh sangat sedih dengan sikap kaumnya tersebut. Dia pun segera berdoa mohon pertolongan Allah, dan Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal. Setelah menerima perintah Allah tersebut, Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai membuat sebuah kapal. Namun, apa yang dilakukan Nabi Nuh dan umatnya yang ternyata menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Setelah pembuatan kapal selesai, dan Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan perbekalan. Selain itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh membawa berbagai hewan yang berpasangan jantan dan betina. Setelah selesai mempersiapkan perbekalan, Nabi Nuh berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal," dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Kemudian Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu
Bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Hujan pun turun selama 40 hari, 40 malam. Akhirnya bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Tiada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Kaum Nuh benar-benar telah hancur tersapu banjir yang dahsyat tersebut. Sebelum terjadinya banjir, Nabi Nuh mengajak anaknya yang bernama Kan'an untuk segera menaiki kapal bersama kerabat pengikutnya. Namun Kan'an menolak ajakan ayahnya tersebut. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dan membukakan pintu hatinya. Tetapi Allah memperingatkan Nabi Nuh untuk membiarkan anaknya dan menjadikan pelajaran. Akhirnya Nabi Nuh pun pasrah terhadap takdir Allah tersebut. Setelah banjir surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat, termasuk ketiga putra Nabi Nuh yang beriman, yakni Sam, Ham, dan Yafis. Lalu mereka bersiap-siap membangun kehidupan baru yang lebih baik dan melanjutkan dakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita Nabi Nuh kali ini. Sampai jumpa lagi dalam cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.